Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para mu'arrikh bersepakat bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Semua para mu'arrikh sepakat untuk tanggal lahirnya, tanggal kematiannya. Hanya kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang sampai kepada kita keterangannya. Bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa hari Kamis, 4 hari sebelum baginda Rasul dipanggil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu beliau mengalami panas yang sangat luar biasa. Panasnya 2 kali lipat panas kita. Sehingga setelah sholat maghrib, di Kamis setelah sholat maghrib, baginda Rasul memutuskan untuk istirahat. Biasanya baginda Rasul tidak pernah tidur setelah sholat maghrib. Tetapi waktu itu karena panas luar biasa, menggigil luar biasa, akhirnya baginda Rasul memutuskan untuk istirahat setelah sholat maghrib itu. Dan kemudian beliau terjaga setelah masuk sholat isya, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalimat pertama yang waktu itu keluar dari lisan baginda Rasul setelah beliau terjaga, beliau mengatakan as-sallan nas. Beliau bilang kepada istri-istri beliau, as-sallan nas, apakah para sahabat sudah salat? Apakah orang-orang sudah salat isya? Maka istri beliau mengatakan, belum ya Rasulullah, hum yantazirunak. Justru mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Maka waktu itu baginda Rasul saking dari panasnya beliau meminta kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menyiapkan air yang dingin yang kemudian diguyurkan ke badan beliau berkali-kali dalam rangka agar panasnya turun. Setelah beliau merasa mendingan dari panasnya jemaah dirahmati Allah, beliau kemudian bersiap untuk datang ke Masjid Nabawi ngimami salat. Tapi beberapa langkah beliau keluar dari kamar beliau, jemaah yang dirahmati Allah, pingsan baginda Rasul. Maka dimasukkan kembali ke rumahnya. Dan setelah beliau kemudian siuman sudah larut malam. Kalimat yang keluar pertama kali setelah siuman itu adalah as-sallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Istri-istri beliau mengatakan, belum ya Rasulullah, hum yantazirunak. Mereka justru masih nunggu engkau ya Rasulullah. Maka baginda Rasul minta diguyurkan lagi air ke dalam badan beliau, ke badan beliau, hingga akhirnya panas itu reda lagi. Baru kemudian beliau hendak melangkah untuk mengimami salat isya, pingsan kembali jemaah dirahmati Allah. 2 kali beliau sudah pingsan. Dimasukkan lagi. Ditunggu lagi. Sampai larut malam akhirnya kemudian beliau siuman lagi untuk yang ketiga kalinya. Beliau kemudian meminta air untuk diguyurkan lagi dan bersiap untuk datang melaksanakan sholat isya, lagi-lagi pingsan yang ketiga kalinya. Setelah pingsan yang ketiga kalinya jemaah yang dirahmati Allah, siuman yang keempat kalinya. Siuman yang ketiga kalinya. Beliau kemudian mengatakan kepada Bunda Aisyah agar menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat para sahabat. Dan Bunda Aisyah mengatakan itulah kesempatan terakhir baginda Rasul salat dengan para sahabat sampai akhirnya kemudian baginda Rasul meninggal menuju Rafiqul A'la. Cuma dirahmati Allah. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa ternyata sampai di detik-detik terakhir baginda Rasul, sampai akhirnya kemudian baginda Rasul sakit luar biasa parah. Rupanya baginda Rasul tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan beliau tetap komitmen dengan salat berjamaah. Bahkan Bunda Aisyah di hari terakhir baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hari Seninnya, ketika Bunda Aisyah kemudian memapah baginda Rasul, ada kalimat wasiat yang kemudian keluar dari baginda Rasul. Kalimat-kalimat terakhir beliau. Beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jangan tinggalkan salat. 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 Dan perhatikan budak-budak yang berada dalam tanggung jawab kalian. Ini pesan yang sangat luar biasa.
yang kemudian beliau sampaikan, wasiat yang beliau sampaikan kepada Bunda Aisyah, yang kemudian disampaikan kepada kita semua bahwa jangan lupa sholat. Jangan tinggalkan sholat. Pegang sholat ini erat-erat. Kenapa sedemikian luar biasanya sholat ini jemaah yang dirahmati Allah? Baginda Rasul pernah menyampaikan kepada kita semua, dan ini masyhur di tengah-tengah kita. Kata beliau, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kita paham hadis ini, kita tahu hadis ini, bahkan kita menghafal hadis ini di luar kepala kita. Coba bayangkan, salat itu adalah tiang agama. Kita tahu bahwa struktur sebuah bangunan itu tidak akan mungkin dia tegak, tidak akan mungkin dia kokoh, tidak akan mungkin dia bisa berdiri ketika kemudian dia tidak ditopang dengan tiang-tiangnya. Begitu juga dengan agama ini, jemaah yang dirahmati Allah. Bahwa agama ini yang kemudian skupnya begitu luar biasa, luas, lebar, dihuni oleh miliaran orang, dianut oleh miliaran orang. Konon hari ini penganut umat muslim itu sekitar 2 miliar. Itu kata baginda Rasul, kalaulah kemudian penganut agama ini tidak mengindahkan salat, meninggalkan salat, tidak mau melaksanakan salat, maka agama ini rapuh, cuma yang dirahmati Allah. Rapuh. Dan itu terjadi. Kapan? Sangat banyak. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian tidak menurunkan utusan lagi. Tidak ada risalah lagi. Salat kemudian mulai ditinggalkan oleh penganut-penganutnya. Hanya tersisa beberapa orang saja. Maka ketika baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kurang lebih 4-5 abad. Jarak dari Isa dengan baginda Rasul itu kurang lebih 400 tahun sekian. Maka saat itu para mu'arikh mengatakan hampir-hampir saja agama Islam itu punah. Karena para penganutnya sudah tidak lagi mengindahkan salat dan meninggalkan syariat-syariat ini. Maka cuma ini rahmatullah. Sekelas agama saja itu bisa runtuh, itu bisa roboh, rapuh dia. Ketika penganutnya kemudian tidak mengindahkan salat, abai pada salat. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga kita yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Mungkin ayah, ibu, anak, suami, istri, dan anak-anaknya. Mungkin 8 orang, 10 orang, 12 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Kalau kemudian isinya tidak mengindahkan salat, tidak komitmen pada salat, maka keluarga ini adalah keluarga yang rapuh, jemaah yang dirahmati Allah. Gampang dia untuk kemudian roboh. Gampang karam. Kalau keluarga saja seperti itu, apalagi kita sendiri. Ketika hati kita ini tidak ada ruh salat di dalamnya, maka rapuh hati kita ini, jemaah yang dirahmati Allah. Itulah kenapa jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini secara bertahap, kita akan mendapati bahwa syariat pertama yang mula-mula diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul adalah syariat sholat. Sebelum yang lainnya. Tentu salat yang saya maksud adalah bukan salat yang 5 waktu. Karena salat yang 5 waktu baru turun di 10 atau 11 kenabian. Tapi salat yang kemudian diturunkan di awal-awal. Diturunkan di Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah banyak syariat yang tidak diturunkan di Mekah. Itu adalah, ada yang mengatakan salat tahajud, ada yang mengatakan 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari. Tapi yang terpenting adalah Allah membekali baginda Rasul dengan salat sebagai syariat yang mula-mula diturunkan kepada baginda Rasul. Apa nilainya? Apa maksudnya? Kenapa Allah tidak menghendaki untuk menurunkan puasa lebih awal? Puasa 15 tahun diturunkan setelah baginda Rasul dapat wahyu. Kemudian menutup aurat pun juga begitu. Ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Tapi salat diturunkan di awal-awal. Kenapa? Cuma yang dirahmati Allah. Karena Allah paham betul bahwa baginda Rasul setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau akan mendapatkan masalah ujian yang belum pernah beliau dapatkan sebelumnya. Karena baginda Rasul di usia 0 sampai usia 40 tahun beliau bermandi dengan pujian. Siapa yang tidak senang dengan baginda Rasul? Hatta Abu Lahab senang sekali dengan baginda Rasul. Abu Jahal senang sekali dengan beliau. Di usia 0 sampai 40 tahun sebelum diutus. Apa yang tidak disematkan kepada beliau? Sebagai pemersatu umat,
sebagai orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Tapi ketika beliau diutus menjadi utusan, menegakkan kalimat dakwah, menegakkan kalimat tauhid, barulah kemudian beliau mendapati cobaan-cobaan terbesar dalam hidup beliau. Diejek, disakiti, kemudian diintimidasi dan lain sebagainya. Disitulah kemudian beliau butuh kekuatan. Beliau butuh kemudian ketegaran. Maka Allah jadikan salat sebagai sebuah ibadah yang membentuk ketegaran beliau. Ruhnya itu membuat kemudian baginda Rasul bisa menghadapi berbagai macam cobaan yang ada. Maka tidak mengherankan kalau kemudian kalimatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar juga dengan salat. Maka para ulama kemudian mencoba mensinergikan dua kalimat ini dengan mengatakan bahwa sabar butuh salat, sebagaimana salat juga butuh sabar. Tegar butuh salat, sebagaimana salat juga butuh ketegaran. Maka cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Bahwa setiap kita melaksanakan salat, sebenarnya kita sedang menghimpun kekuatan di dalam hidup kita, di dalam hati kita untuk bisa lebih tegar, untuk bisa lebih sabar, untuk bisa menghadapi berbagai macam masalah yang tidak akan pernah ada habisnya dalam hidup kita. Bahwa siapa yang hidup, maka pasti dia punya kaplingan masalahnya. Maka untuk menghadapi masalah-masalah itu, ujian-ujian itu kita butuh kesabaran, kita butuh ketegaran, agar kita tidak rapuh, agar kita tidak roboh, dan kekuatan agar kita bisa sabar itu, cuma yang dirahmati Allah, itu dibentuk dari salat-salat kita. Nah ini penting sekali. Cuma dirahmati Allah. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat syariat salat sedemikian detailnya. Sampai kemudian kalau kita tidak bisa berdiri, kita diminta duduk. Tidak bisa duduk, kita diminta untuk berbaring. Tidak bisa berbaring, kita diminta pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, diminta pakai hati. Terus. Itu dalam rangka Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam kondisi dan situasi apapun engkau hidup, selama pikiranmu masih waras dan dirimu masih hidup, maka selama itu kau tetap tidak boleh meninggalkan salat. Itu kenapa kemudian baginda Rasul sesakit apapun beliau, sampai di akhir hayat beliau, subuh di hari Senin, beliau tidak meninggalkan salat. Beliau tidak meninggalkan salat. Bahkan pesan terakhir beliau kepada kita, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Maka cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada dua orang. Sepengetahuan saya, hanya ada dua kondisi di mana kemudian kita ditolerir untuk meninggalkan sholat, untuk tidak melaksanakan sholat. Yang pertama adalah ketika kita gila. Orang yang sudah tidak waras. Orang yang sudah hilang akalnya. Maka dia sudah tidak lagi wajib untuk sholat. Yang kedua, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, mati, maka sudah tidak lagi ada beban salat. Itu artinya kalau hari ini kita meninggalkan salat, maka pilihannya cuma dua. Mungkin kita gila atau hati kita sudah mati. Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Terakhir saya ingin menyampaikan kalimatnya Umar ibn Khattab. Ketika Umar waktu itu dilantik menjadi Amirul Mukminin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kemudian hadir sebagai pemimpin yang luar biasa. Di zaman Umar lah kemudian cita-cita baginda Rasul itu terrealisasikan semuanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wilayah kekuasaan kaum muslimin waktu itu di zaman Umar ibn Khattab mencapai sepertiga bumi, sepertiga dunia. Itu berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Bahkan Yerusalem, kemudian Baitul Maqdis, Syam, kota Madian, kemudian Kan'an, itu semua berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Saat itu kemudian Umar melakukan rekrutmen karyawan besar-besaran untuk bisa menata pemerintahannya dengan sangat luar biasa tertib. Maka yang menarik adalah ketika Umar ibn Khattab kemudian memberikan kualifikasi terhadap siapa saja yang boleh berkhidmah kepada negara. Salah satu kualifikasi yang paling prioritas, Umar mengatakan dia harus komitmen pada sholat. Lihat dulu sholatnya. Bagaimana komitmen dia kepada sholat.
Kalau dia punya komitmen kepada salat, dia berhak untuk kemudian memasuki tes berikutnya. Jadi bukan skillnya dulu, tapi salatnya dulu yang dilihat. Kalau dia komitmen, maka dia berhak untuk masuk ke berikutnya. Saat itu ditanya kepada Umar, kenapa salat dijadikan sebagai kualifikasi paling prioritas? Kata Umar, kalimatnya menarik, pendek tapi menarik. Kata beliau, kalau orang itu komitmen pada salat, menjaga pada salat, maka dia juga bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Kata para ulama, tarikus salah taraka kulla syai'. Orang yang sampai berani meninggalkan salat, orang yang sampai berani kemudian abai pada salat, maka dia bisa meninggalkan apa saja di muka bumi ini. Dia bisa meninggalkan puasa, dia bisa melakukan zina, dia bisa merampok ketika dia meninggalkan salat. Seorang tukang bangunan saja, ketika dia tidak salat, maka dia akan berani untuk menipu tuannya. Seorang pegawai yang kemudian dia tidak komitmen pada salat, dia akan berani untuk kemudian menipu atasannya. Hatta seorang pebisnis pun, pengusaha pun, yang kemudian dia melanggar salat, tidak mau menunaikan salat, dia bisa bersifat curang dalam transaksinya. Kenapa? Tarikus salah, taraka kulla syai'. Orang kalau sudah berani untuk kemudian meninggalkan salat, dia akan berani melakukan apa saja. Mudah-mudahan ini jadi perenungan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa minna tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.